Heyo teman-teman akuntansi, selamat datang di FM English Fun Monthly. Pada chapter kali ini, kita akan bahas tentang present tense. Akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, simple present. Yang kedua, present continuous. Yang ketiga, present perfect. Dan yang keempat, present perfect continuous. Yuk langsung aja kita mulai ke pokok bahasan yang pertama, yaitu simple present. Penggunaan simple present tense. Yang pertama, untuk menyatakan rutinitas. Contoh kalimatnya, I go to school every day. Penanda waktu yang digunakan yaitu always, seldom, sometimes, every, dan sebagainya. Yang kedua, untuk menyatakan fakta. Contohnya, fire is hot. Yang ketiga, untuk kalimat perintah atau larangan, atau biasa disebut sebagai imperatif. Contohnya, close the door, be careful. Dan yang keempat, untuk membicarakan rencana yang akan segera terjadi. Contohnya, the party starts soon. The second bus arrives at 9 o'clock. Bentuk kalimat present tense. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb 1 ditambah s atau is jika subjeknya adalah he, she, dan it. Kemudian ditambahkan objek ataupun komplement. Contoh kalimatnya adalah I buy a new phone. She buys a new phone. Next, untuk bentuk negatif, rumusnya adalah subject plus don't untuk kalimat yang bersubjek I, you, we, they, atau doesn't untuk kalimat yang bersubjek he, she, dan it. Kemudian tambahkan verb 1 dan tambahkan objek ataupun komplement. Contoh kalimatnya adalah I don't buy a new phone. She doesn't buy a new phone. Sedangkan untuk bentuk interrogatif, rumusnya adalah do untuk kalimat yang bersubjek I, you, they, we, ataupun does untuk kalimat yang bersubjek he, she, dan it, ditambahkan subjek, ditambahkan verb 1, ditambahkan objek ataupun komplement, dan yang terakhir ditambahkan question mark atau tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah do you buy a new phone? Does she buy a new phone? Kalimat nominal dalam simple present tense. Kalimat nominal merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Oleh karena itu, kita memerlukan to be. To be pada simple present tense yaitu am untuk subjek I, are untuk subjek you, he, they, dan is untuk subjek he, she, dan it. Dalam bentuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus to be plus complement. Contoh kalimatnya, I'm tired of writing letters. Ahmad is my new boyfriend. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus to be plus not plus complement. Contoh kalimatnya adalah I'm not tired of writing letters. Ahmad isn't my new boyfriend. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya adalah to be plus subject plus complement plus question mark. Contohnya, are you tired of writing letters? Is Ahmad your new boyfriend? Next, masuk ke present continuous. Present continuous digunakan untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung. Present continuous ini dalam bentuk positif, rumusnya adalah subject plus to be plus verb in. Contoh kalimatnya adalah I'm learning guitar. My sister is cooking. They are going to Jakarta. Untuk kalimat negatif, maka rumusnya adalah subject plus to be plus not plus verb in. Contoh kalimatnya adalah I'm not learning guitar. My sister isn't cooking. They are going to Jakarta. Untuk bentuk kalimat interrogatif, maka rumusnya adalah to be plus subject plus verb in plus question mark. Contohnya adalah are you learning guitar? Is my sister cooking? Are they going to Jakarta? Next, ada present perfect.
Present perfect digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah atau belum terjadi dengan waktu yang tidak terlalu jelas. Temsilnya yang digunakan adalah ever, never, already, yet, still, and just. Penggunaan present perfect tense. Yang pertama, untuk menyatakan sudah. Contohnya, she has finished her homework. Ia sudah mengerjakan PR-nya. Yang kedua, untuk menyatakan durasi. Contohnya, I have lived in Jakarta since 2001. Saya telah tinggal di Jakarta sejak tahun 2001. Yang ketiga, untuk menyatakan hal yang baru saja terjadi. Contohnya, I have just finished my homework. Saya baru saja menyelesaikan PR saya. Dan yang terakhir, untuk menyatakan tindakan yang berulang. Contohnya, we have visited Korea several times. Kami telah mengunjungi Korea beberapa kali. Bentuk kalimat dalam present perfect tense. Pada present perfect tense, kita menggunakan auxiliary have or has. Have digunakan jika subjeknya adalah I, you, we, they, sedangkan has digunakan jika subjeknya he, she, dan it. Untuk bentuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus have or has plus verb 3. Contoh kalimatnya, she has finished her homework. Untuk bentuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus have or has plus not plus verb 3. Contoh kalimatnya, she has not finished her homework. Dan yang terakhir, untuk bentuk interrogatif, maka rumusnya adalah have or has ditambah subject plus verb 3 plus question mark. Contoh kalimatnya adalah, has she finished her homework? Terakhir, ada present perfect continuous. Present perfect continuous digunakan untuk menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Temsilnya yang digunakan ada since dan for. Bentuk kalimat present perfect continuous tense. Untuk bentuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus have or has plus been plus verb ing. Contoh kalimatnya, I have been teaching English. Untuk bentuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus have or has plus not plus been plus verb ing. Contoh kalimatnya, I have not been teaching English. Dan untuk bentuk kalimat interrogatif, rumusnya adalah have or has plus subject plus been plus verb ing plus question mark. Contoh kalimatnya adalah, have you been teaching English? Nah, itu dia pembahasan mengenai present tense. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan dari FM. Jangan lupa untuk langsung ikuti kuisnya di akun Instagram HMJMPNJ. Akan ada hadiah menarik untuk dorong pemenang loh. See you next month and bye-bye!